Oke anak-anak, hari ini saya akan memberi materi tentang menulis cerpen ya. Jadi menulis cerpen itu kalau menurut jenis teksnya masuk genre fiksi apa non fiksi? Fiksi. Masuk fiksi. Oke. Ngomong-ngomong soal fiksi, balik lagi, fiksi itu ada yang tahu nggak apa? Tidak nyata. Fiksi itu tidak nyata, rekayasa ya, kemudian khayalan kan gitu ya, banyak yang bisa kita lakukan dengan kemampuan imajinasi kita. Nah, ngomong soal imajinasi sekarang, bukan berarti belajar cerpen itu kita disuruh orang untuk berkhayal-khayal, enggak ya, bukan ya, bukan berarti khayalan kita itu tidak logis, balik apa yang kita imajinasikan harus berdasarkan logika. Nah, sekarang ngomong soal logika. Mungkin bisa dikaitkan dengan berbahasa, paham ya? Kalau saya ngomong meja, logisnya tahu nggak kamu meja? Tahu ya? Meja. Maka kita tahu konsep meja itu kayak apa? Terbuat dari kayu, besi, bisa ya. Tetapi kalau saya bilang meja hijau itu telah menyeretnya ke dalam bui. Kata meja ini jelas bukan makna yang sesungguhnya, paham ya? Tetapi makna yang sudah kita imajinasikan, kita tambahi sendiri menjadi meja hijau yang artinya bukan warna tapi pengadilan. Sama dalam belajar sastra atau cerpen, anak-anak sampean akan harus memiliki banyak pengetahuan. Di antaranya adalah satu, anggap saja kalau kita nanti ngomong soal cerpen, saya boleh membayangkan apa ini ya? Oke, ini aja. Mbak, ini anggap aja kursi ya atau meja, boleh ya? Anggap aja ini adalah kursi atau meja. Bisa membayangkan? Ini dibuat oleh siapa? Anggap aja kalau ini kursi atau meja dibuat oleh pengrajin apa? Pengrajin kayu atau tukang kayu. Oke ya. Tukang kayu ketika membuat sebuah meja, dia butuh apa? Bahan, bagus. Selain bahan, alat, bagus. Kita mulai. Bahannya apa ketika mau membuat meja ini? Kayu, paku, Palu. bahan, lem, mungkin ya. Oke. Sementara alatnya palu, gergaji, amplas, itu alatnya ya. Oke, ketika si tukang kayu ini sudah memiliki bahan dan alat, oke, maka dia akan membuat sebuah karya. Nah, saya mau tanya, ketika dia membuat sebuah meja atau kursi, apakah dia ujuk-ujuk langsung bikin sebuah meja dengan bentuk yang dia temukan, atau dia boleh berangan-angan? Bagus. Tukang kayu pun memiliki konsep. Dalam bahasa lainnya adalah dia punya imajinasi. Mau seperti apa meja saya nanti bentuknya? Oke, setuju ya? Mau seperti apa kursi saya nanti? Dari sini bisa dipahami? Berarti tukang kayu, pengrajin kayu yang bikin meja pun membutuhkan imajinasi. Bahasa kerennya konsep. Nah, dari situ maka Mbak Mas, saya ulangi ya, sama ketika kita ngomong soal sastra, ketika kita ngomong soal cerpen yang katanya imajinasi, harus sampai ketahui cerpen dibangun, cerpen dibentuk, cerpen ditulis harus memiliki seperti kayu tadi apa? Ya, selain imajinasi apa? Dia bikin cerpen terlebih dahulu menyiapkan apa? Bahan dan alat. Tolong samakan dengan tukang kayu tadi, paham ya? Nah, saya ini ngomong soal menulis sebuah karya sastra atau cerpen harus punya bahan. Bahannya apa? Siapa yang bisa menjawab? Bahannya apa aja? Bahan menulis cerpen. Seorang pengarang dia bisa nulis cerpen ketika memiliki bahan. Ada yang tahu bahan-bahan yang bisa dia munculkan dalam tulisannya itu berupa apa? Ya, apa? Apa tadi? Tema. Satu,
bahan yang dikumpulkan itu berupa tema. Yang kedua, Alur. yang kedua alur. Yang ketiga tokoh dan penokohan. Keempat latar. Berikutnya lagi sudut pandang pengarang. Oke. Berikutnya lagi apa? Gaya bahasa. Berikutnya lagi apa? Amanah. Oke, setuju. Dan semua yang kalian sebut tadi itu disebut apa, Nana? Bahasa ilmiahnya apa? Unsur intrinsik. Nah, sudah ketemu ya? Berarti ketika sampean nanti akan menulis sebuah cerita fiksi, tolong jangan lupakan bahan-bahannya apa, Bilmi? Yaitu unsur intrinsik. Wah, sudah hafal semua unsur intrinsik ini kan? Sudah paham itu yang jelas. Nah, yang kedua anak-anak, setelah bahan-bahan terkumpul, kamu sudah memiliki tema. Tulis temanya ini, ting, tulis temanya. Kamu sudah membuat sebuah alur atau plot cerita. Pertama saya ngomong apa, selanjutnya endingnya seperti apa, itu semuanya adalah konsep, paham ya? Setelah semua bahan-bahan kamu kumpulkan Mas Mbak, maka yang kedua adalah kamu harus perlu alat. Kira-kira alatnya apa? Alatnya untuk menulis sebuah cerpen adalah kamu mampu meramu bahan-bahan itu menjadi sebuah tulisan dengan alat. Alat itu berupa ya, ada lagi? Alat. Bagaimana bisa terwujud itu semua? Kamu harus menggunakan apa? Pastinya menggunakan alat yang kita pakai adalah, apakah cukup begini? Apakah cukup seperti itu? Tapi membutuhkan sebuah visual berupa apa? Tulisan. Maka alat yang dibutuhkan adalah bukan, pasti bukan anak-anak. Jadi bagaimana kamu bisa menyampaikan bahan-bahan itu menjadi sebuah cerita? Pasti butuh yang namanya apa? Pengantar berupa iya, ada yang tahu? Kalau kita komunikasi butuh apa, anak-anak? Kalau kita komunikasi butuh apa? Suara. Komunikasi, maka kita membutuhkan agar sepaham. Iya, agar paham maka kita butuh apa biar paham? Bagaimana saya bisa ngomong dengan sampeyan bisa tahu? Kalau kamu nggak pahami, maka saya butuh pemahaman grup yang harus sama-sama dalam hal apa? Mata batin. Chemistry, bukan. Apalagi? Kalau saya orang Madura, kamu orang Jawa, apakah saya bisa ngomong, kamu pahami? Maka perlu apa? Alat itu berupa apa? Alat itu berupa apa biar kita bisa komunikasi? Yaitu berupa bahasa saja, nggak harus gaya dulu. Bahasa anak-anak. Bahasa. Lah, kalau bahasa yang alat yang kita butuhkan untuk menulis sebuah cerpen itu berupa bahasa. Yuk, kamu mau apa? Bahasa apa kira-kira? Bahasa Jawa. Maka ya monggo, tetapi sekali lagi pangsanya adalah ya harus ini sepahaman ya dengan bahasa yang kamu sampaikan. Kalau alat yang kamu pakai itu bahasa Indonesia, saya yakin semua orang akan bisa memahami, paham ya? Jadi saya ulang lagi anak-anak, pengetahuan berupa sejumlah wawasan tentang bahasa itu harus sampean miliki menjadi alat untuk menjadi penulis atau penulis cerpen. Oke ya, UKBI yang kemarin sampean ikuti. Pada fase yang kedua ada kemahiran tentang pengetahuan berbahasa. Itu harus kamu kuasai. Untuk apa? Untuk segala macam ilmu. Paham ya? Jadi apalagi sama sebagai seorang penulis, walaupun cerpen itu fiksi anak-anak, bukan karya tulis ilmiah, tetapi biar pembaca itu tidak salah paham, maka butuh yang namanya tanda
baca, paham ya? Nggak mungkin kamu nggak memiliki sejumlah pengetahuan itu kalau sampean tidak menerapkannya dalam tulisan. Dari sini bisa dipahami? Oke ya. Nah, yang terakhir adalah imajinasi. Anak-anak, ngomong imajinasi itu wajib di dalam sebuah sastra atau cerpen. Nah, sekarang ngomong soal imajinasi. Imajinasi ini apakah sesuatu yang liar atau berdasarkan sebuah fakta? Liar. Oh, liar. Kalau liar, maka pertanyaan saya itu nanti akan menjadi bisa kekuatan, bisa kelemahan. Jadi ngomong soal imajinasi, Mbak, itu tetap kita harus berdasarkan logika. Ya. Harus berdasarkan logika, jangan dikira nulis cerpen, nulis sastra yang berbau imajinatif tapi tidak bisa dilogika. Saya ulang lagi, cerpen itu sastra. Sastra itu berbau fiksi. Meskipun berbau fiksi tapi masih ada yang namanya latar belakang fakta. Oke ya, paham di sini ya. Kita kembali ke ngomong soal imajinasi. Pernahkah kalian membangun imajinasi? Pernah. Caranya seperti apa ketika kamu membangun imajinasi dirimu? Berangan-angan. Sebentar, angan-angan apa ya? Angan-angan jangan gini. Kalau aku jadi dewasa nanti, aku mau jadi ini. Apakah seperti itu imajinasi? Iya. Oke. Ada yang lain selain berangan-angan seperti tadi? Menjadi istri ini. Ketika melihat benda. Ketika melihat benda. Ketika melihat benda, baik. Saya boleh tahu. Ini adalah ini faktanya adalah sebuah handphone. Nah, ketika handphone ini misalnya kamu jadikan sebagai sebuah imajinasi, emangnya muncul imajinasi apa di dalam diri pikiranmu itu? Angan-anganmu. Prediksi itu namanya ya. Prediksi, ini namanya prediksi karena next kemudian. Ini ngomong imajinasi. Kalau ngomong imajinasi kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Nah, contoh, ini bisa kamu jadikan sebagai sosok manusia yang bisa kamu ajak bicara. Hai HP, gimana kabarmu hari ini? Pagi-pagi aku sudah menyentuh kamu. Begitu indahnya kamu dalam hidupku. Anak-anak, ketika HP ini sudah kamu perlakukan, kamu bayangkan sebagai sosok orang yang bukan benda mati lagi, itu kamu sudah berimajinasi. Halo, saya mau tanya, pernah kamu imajinasi? Nah, Sebelum tidur. Baik. Boleh cerita sedikit bagaimana cara kamu membangun imajinasi? Silakan. Membayangkan. Baik, membayangkan seperti apa? Baik, anak-anak sekarang saya ajak kamu untuk bermain imajinasi melalui kata ya. Silakan melalui kata, sampean boleh berimajinasi. Saya akan sebut kata merah. Kata merah. Saya akan lihat satu persatu kalian, apakah kalian ini berimajinasi atau tidak. Saya ulang, saya tidak memberikan punishment buat anak-anak yang tidak bisa menjawab benar apa salah. Cukup sambungkan kata merah menjadi sebuah frase. Saya ambil contoh ya. Misalkan merah benderaku, merah putih benderaku. Itu sebuah bukan frase lagi ya, tapi mungkin lebih ke arah kalimat atau klausa. Jadi sampean boleh ngomong merah titik-titik tambahi dengan satu kata. Bisa dipahami? Akan kita lihat apakah ucapan kamu ini mengandung imajinasi atau tidak. Oke ya, silakan. Dimulai dari sebelah mana dulu? Merah. Boleh dibalik-balik boleh. Oke, silakan. Merah berani. Merah berwarna yang cerah. Saya. Putih teruslah. Saya. Warna merah, warna cinta.